Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji ujian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Baiklah, perkenalkan nama saya Nelly Puspa. Saya mengajar di SDIT Mutiara Cendekia, Kota Lubuk Ligau, Sumatera Selatan. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SD dan mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan membuat video praktik untuk kelengkapan berkas uji kinerja saya, yang mana saya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, materi, norma, dan aturan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bunda akan mengabsensi terlebih dahulu. Oke, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir nggak? Hadir ya. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Oke, baiklah. Agar lebih bersemangat lagi, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Kita Garuda Pancasila dulu ya, silakan.
profil pelajar Pancasila. Apakah sudah bersemangat? Bersemangat. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, Bunda akan menanyakan sesuatu. Ya, kalian tahu apa itu norma? Tahu nggak? Apa saja norma yang ada di masyarakat? Katakanlah, siapa yang bisa? Kesusilaan, oke. Ada lagi? Kesopanan, ada lagi? Norma agama. Oke, dan norma hukum. Good job. Terus, mengapa perlu adanya norma di masyarakat? Coba, ada yang tahu? Iya. Biar hidupnya rukun. Oke, bagus, pintar. Siapa lagi? Kenapa perlu adanya norma? Agar hidup manusia itu bisa hidup teratur ya. Jadi manusia harus ada aturannya. Ya, nanti kita akan bahas ya. Akan kita bahas sama-sama. Akan Bunda jelaskan apa itu norma dan aturan. Oke, baiklah nak. Kemarin, ya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang gotong royong. Nah, gotong royong yang ada di Indonesia. Masih ingat pelajarannya apa aja? Ya. Oh, tradisi Sinoman. Oke, good job. Ada lagi? Apa? Ngayah. Terus apa lagi? Nganggung, peganjal. Nah iya, semua ya gotong royong yang ada di Indonesia. Nah ya, semoga apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin jangan sampai dilupakan. Ya, jangan sampai dilupakan. Harus kita ingat dan kita pelajari ya. Baiklah, Bunda ada sedikit motivasi buat kalian. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus bersemangat dan pantang menyerah ya. Kita sebagai seorang pelajar harus bersemangat dalam belajar. Ya, nggak apa-apa bersusah-susah dahulu, belajar, capek dan segala macam. Tapi nanti kedepannya akan menjadi orang yang sukses. Ya, akan menjadi orang yang sukses. Mudah-mudahan semua Ananda yang ada di kelas ini kelak dewasanya menjadi anak yang sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, anak soleh. Nah, di sini Bunda akan memberikan materi. Pada hari materi kita adalah norma dan aturan ya. Materi kita pada hari ini adalah norma dan aturan. Bunda akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian norma, aturan, hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mengetahui macam-macam norma yang ada di rumah, ya, di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui contoh penerapan norma dan aturan yang ada di lingkungan, ya, di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, apakah kita sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, Bunda akan memberikan video, ya. Silakan kalian simak. Sebentar, Bunda hidupkan dulu videonya ya. Video Ola dan Elo ya. Aduh. Selamat pagi, Ola. Tante Eti. Pagi juga, Ola. Pagi, Ola. Pagi, Om Andri. Hello, maaf ya, Papa mendadak harus meeting di kantor nih. Gak bisa ngantar kamu ke sekolah hari ini. Kamu pergi sama Mama dulu ya. Gak apa-apa, Pak. Aku juga berangkat sama Ola dan Tante Nova kok. Oke, kalau gitu Papa berangkat dulu ya. Dah, ke terminal Pak. Dadah. Dadah. Oh, selamat pagi, Om Ola. Oh, pagi Ola. Sekarang Bunda akan tanya terlebih dahulu, apa
terjadi pada video tadi? Coba. Ayo, apa yang terjadi pada video tadi? Dia tahu? Kita harus menghormati orang lain. Oke, good. Apalagi? Kita harus saling membantu. Harus saling membantu. Apalagi? Terus ada terjadi permasalahan nggak kira-kira? Ada. Apa? Hello? Iya, berbicara kepada Om Wawan. Dia berbicara yang tidak sopan karena usia Elo lebih kecil daripada usia Om Wawan. Nah, nanti akan kita bahas ya di sana. Elo sudah melanggar norma apa kira-kira? Nanti akan kita bahas ya. Iya, norma kesopanan ya. Oke, good ya. Jadi sudah tahu ya bahwa norma itu harus dimanapun harus kita terapkan ya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke. Baiklah anak soleh. Sekarang kalian sudah duduk di pada perkelompok masing-masing ya, sudah ya. Bentar. Nah, jadi akan Bunda bagikan LKPD ya. Bunda akan membagikan LKPD. Yang mana LKPD ini kalian akan apa namanya itu? Ya, kerjakan, diskusikan bersama teman-teman temannya satu kelompok. Oke, silakan kalau bagikan kelompok per kelompok ya, ini satu LKPD satu kelompok. Bunda akan jelaskan materi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Bunda akan bacakan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma, aturan, hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan contoh pelaksanaan norma dan aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nih, norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Ya, betul sekali. Oke, kita lihat. Jadi, bentar. Jadi norma menjadi aturan yang berlaku dalam dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Semua sikap dan perbuatan kita harus sesuai dengan norma yang berlaku. Jika kita melanggar norma, ada sanksi atau hukuman yang akan kita dapatkan. Di Indonesia berlaku norma ada kesusilaan, kesopanan, norma hukum dan norma agama. Ada 4 ya, ada 4 norma. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita peroleh. Ya, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, kita harus mengetahui norma dan aturan yang berlaku. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang akan Bunda jelaskan macam-macam norma ya. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, dan takut serta menyesal. Pernah mengalaminya, Nak? Pernah kan? Iya. Berarti kalian merasa sudah melanggar norma kesusilaan. Bagaimana untuk menghindarinya? Ya, jadi kita harus selalu berbuat baik ya kepada siapapun dan dimanapun. Tidak hanya di sekolah berbuat baik, tapi juga di rumah dan di masyarakat. Ya, oke lanjut ya. Sekarang norma kesopanan ya. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
anak yang sopan adalah anak yang berbicara dan berperilaku sesuai dengan norma kesopanan. Norma kesopanan dibuat agar tercipta pergaulan yang santun sehingga masyarakat hidup rukun dan damai. Ya, itu. Kalau orang berlaku sopan pada kita, enak nggak, Nak? Enak, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau orang sopan kepada kita, kita pun harus sopan kepada orang lain, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, norma agama. Jadi norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Di negara Indonesia ada berapa agama yang dilindungi? Ada agama Islam. Terus agama apa lagi? Kristen, ada Katolik, ada Protestan. Terus ada apa lagi? Buddha, terus Hindu dan Konghucu. Nah, jadi kita sebagai pemeluk agama Islam, ya, salah satunya yaitu sebagai pemeluk agama Islam, jadi kita harus mematuhi aturan yang norma yang ada di yang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kalau nggak sholat seperti apa hukumannya, ya. Jadi hukumannya itu langsung berasal dari Tuhan, ya. Jadi ajaran agama berisi perintah dan larangan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi norma agama ini harus kita taati agar selalu mendapatkan kasih sayang, ya, dari Tuhan. Apabila melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat setelah kita meninggal nanti. Selanjutnya yaitu norma yang terakhir, norma hukum. Iya, norma hukum, ya. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Jadi norma hukum ini merupakan aturannya tertulis dan bersifat memaksa. Oleh karena itu pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenai sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dari kepolisian atau tilang, denda atau kurungan penjara. Ya, jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik, ya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus terima apapun itu. Tapi kalau bisa jangan sampai kita melanggar norma hukum ini, ya. Atau ketika papanya nggak pakai helm, ditilang sama polisi, jangan marah, ya, karena itu sudah melanggar norma hukum dan sifatnya memaksa, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Sisi. Bunda, jika kita ketahuan mencuri, apa yang dikenakan? Apakah dikenai sanksi? Oke, kata temannya, kalau ada yang ketahuan mencuri, kira-kira dihukumi, ya, diberikan sanksi nggak? Hukuman nggak? Iya, diberikan hukuman. Hukumannya berupa apa? Ya, hukumannya berupa apa? Kalau di sekolah misalkan ketahuan mencuri, maka akan dipanggil orang tuanya, ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekolah dan kepada orang tua kalau misalkan ketahuan mencuri. Tapi kalau bisa jangan sampai, ya, kita melanggar norma itu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Bunda, kalau norma tidak dipatuhi, Kata si Nadia, kalau kita melanggar norma yang ada 4 tadi, kita tidak taati, kita patuhi, kira-kira apa yang terjadi? Ada? Apa yang terjadi? hidup tidak teratur. Hah? Hidup tidak teratur, ya. Apa lagi? Hah? Iya, akan bertengkar, ya kan? Akan bertengkar, terus apa lagi, Pepin? Iya, bermusuhan, ya. Kalau norma tadi kita tidak patuhi dan kita selalu melanggar, maka yang terjadi apa? Hidupnya tidak teratur dan kita akan sering berkelahi, ya. Ya kan? Pasti kan itu? Iya, karena itu tadi kita tidak saling menghargai. Oke, demikianlah materi dari Bunda, ya. Selanjutnya ada lagi? Udah cukup, ya? Pertanyaannya udah cukup. Sekarang silakan kalian LKPD-nya kalian
apa namanya itu kalian kerjakan, kalian diskusikan ya. Silakan, yuk sama-sama satu kelompoknya. Ayo silakan. Silakan. Oke, silakan kelompok siapa dulu yang akan maju? Kelompok 1 ya. Silakan maju. Ya. Ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Silakan. Seminggu lagi akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Namun beberapa hari ini Budi mengalami demam. Ia pun tidak dapat belajar untuk ujian dengan baik. Saat ujian tiba, Budi hanya dapat mengerjakan setengah dari soal ujian. Ia takut mengecewakan orang tuanya jika mendapat nilai rendah. Padahal ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya dengan nilai yang bagus. Ia pun mengambil jalan pintas. Ia menanyakan jawaban soal-soal ujian yang belum dia isi kepada temannya. A. Apakah kamu setuju dengan tindakan Budi? Tidak, karena Budi menyontek. B. Apakah tindakan Budi sudah sesuai dengan norma yang berlaku? B. Tidak, karena Budi telah melanggar norma hukum. C. Apakah yang seharusnya Budi lakukan? Tidak menyontek dan berusaha. D. Apakah ada sanksi yang akan diberikan sekolah akibat tindakan Budi? Orang tua akan dipanggil ke sekolah dan dinasehati. Analisis. Berpamitan dengan orang tua sebelum pergi ke sekolah. Alasan karena menghormati orang tua. Lanjut. Membuang sampah sembarangan. Alasan lingkungan menjadi kotor karena dia membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, analisis. Mencetak teman sebangku. Alasan karena dia tidak belajar. Analisis beribadah sesuai agama. Alasan ingin mendapatkan pahala. Nomor 5, analisis. Berbondong lebih dari batas. Alasan tidak boleh melebihi batas penumpang, yaitu 2 orang. Oke. Itulah hasil diskusi LKPD kami. Mohon maaf jika kami ada yang salah. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok 4 maju. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seminggu lagi akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Namun beberapa hari ini Budi mengalami demam. Ia pun tidak dapat belajar untuk ujian dengan baik. Saat ujian tiba, Budi hanya dapat mengerjakan setengah dari soal ujian. Ia takut mengecewakan orang tuanya jika mendapat nilai rendah. Padahal ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya dengan nilai yang bagus. Ia pun
mengambil jalan pintas. Ia menanyakan jawaban soal-soal ujian yang belum diisi kepada temannya. A. Apakah kamu setuju dengan tindakan Budi? Tidak, karena Budi menyontek temannya. B. Apakah tindakan Budi sudah sesuai dengan norma yang berlaku? Tidak, karena Budi melanggar norma kesusilaan. C. Apakah yang seharusnya Budi lakukan? Tidak menyontek temannya. D. Apakah ada sanksi yang akan diberikan sekolah akibat tindakan Budi? Ya, orang tua Budi akan dipanggil dan mendapat teguran yaitu sanksi yaitu teguran. Soal kedua. Gambar 1. Pamit kepada orang tuanya. Alasan: agar belajar lebih semangat. Oke, good. Gambar 2. Analisis: membuang sampah sembarangan. Alasan: karena dia melanggar norma kesusilaan. Gambar 3. Analisis: menyontek teman sebangkunya. Alasan: karena dia tidak belajar. Gambar 4. Analisis: sholat berjamaah. Alasan: agar mendapatkan pahala. Gambar 5. Berboncengan lebih dari 2 orang. Melanggar aturan lalu lintas. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya karena sudah berani mempresentasikan ke depan dan kalian sudah good ya, udah bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tadi kalian sudah memecahkan permasalahan ya. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah, yang pertama kita harus apa? Memahami masalahnya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita memahami masalahnya. Terus yang kedua apa? Membuat rencana penyelesaian. Ya, membuat rencana apa yang harus kita lakukan ya. Dan yang ketiga apa? Melaksanakan penyelesaian tadi ya. Jadi setelah memahami, membuat rencana dan melaksanakan penyelesaian yang akan kita lakukan. Dan yang keempat, mengevaluasi ya. Kira-kira penyelesaian kita tadi sudah benar atau belum. Oke, anak soleh? Sudah paham ya? Nah, dari materi yang sudah kita pelajari ya, kita bisa menarik kesimpulan ya anak soleh ya. Kesimpulan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Kita harus sopan kepada orang tua. Oke, jadi kata Naila kita harus sopan kepada orang tua. Jadi kita sudah memahami apa namanya norma kesopanan. Oke, mengetahui norma kesopanan itu. Terus apa lagi? Oke, jadi dengan adanya dengan adanya norma, kita mengetahui norma, kita tidak melanggar norma itu, ya kan? Jadi apa? Kita mematuhi norma. Oke, ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? Setelah materi kita yang sudah kita pelajari, apa lagi? Kesimpulan yang dapat kita berikan? Apa saja tadi norma-normanya? Jadi kita mengetahui norma, ya kan? Terus mengetahui apa lagi? Coba, apa yang kalian ketahui setelah ini? Mengetahui cara berdiskusi. Cara berdiskusi. Oke, good. Ya, itu salah satu kesimpulan kita pada hari ini. Ya, oke, baiklah anak soleh. Bunda akan berikan soal evaluasi. Ya, sebelumnya tolong kumpulkan LKPD-nya, nak. Silakan. Oke, terima kasih.
Jangan lupa buat namanya ya. Buat nama, silakan buat namanya. Aku udah pamit ya. Selamat berjalan. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan ke kelas. Ya, terima kasih. Baiklah anak soleh, hari ini kita sudah belajar tentang materi dan norma ya. Jadi materi norma dan aturan ini kita jadi mengetahui apa saja macam-macam norma yang ada di lingkungan kita ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, norma yang kita ketahui pada hari ini bisa kita laksanakan dengan baik ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi jangan sampai kita melanggar norma. Oke, anak soleh, demikianlah ya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat dan bisa kalian laksanakan pada kehidupan kita. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.